Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Indriani, NIM 28925110044, Prodi Manajemen Plus. Mata kuliah pengantar Ekonomi Makro, dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Tugas ujian tengah semester, ruang lingkup Ekonomi Makro. Ekonomi makro dan mikro adalah bagian daripada teori ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan teori ekonomi adalah eh, menganalisa tentang kebutuhan antara variabel-variabel yang dimaksud dengan bersifat mikro maupun makro guna memahami kedudukan dari analisis ekonomi mikro dan makro. Ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya berusaha untuk menjelaskan hubungan antara variabel ekonomi dan baik variabel mikro maupun makro. Dalam ekonomi terapan menyangkut persoalan kebijakan ekonomi yang perlu diterapkan dalam daerah atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya dibagi menjadi teori mikro dan makro. Baik mikro dan makro, keduanya mempelajari masalah-masalah ekonomi, namun masalah ekonomi yang dipelajari berbeda dan dalam sudut pandangnya. Ekonomi mikro mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, sebagai pemilik faktor produksi, sebagai individu, sebagai produsen. Analisis ekonomi mikro terdiri dari teori harga, teori produsen, dan distribusi. Teori harga antara lain membahas tentang proses pembentukan harga oleh interaksi antara penawaran dan permintaan akan suatu barang dan jasa di dalam suatu pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dengan penawaran, bentuk-bentuk pasar, dan sebagainya. Teori produksi antara lain menganalisa tentang masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai. Sedangkan teori distribusi membahas tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat upaya tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal, dan tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha. Ekonomi makro. Apabila di dalam ekonomi makro, ekonomi mikro menganalisa kegiatan-kegiatan dan permasalahan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, maka di dalam perekonomian makro menganalisanya dari pendekatan sebaliknya. Artinya, seperti pendapatan nasional, konsumsi, tabungan masyarakat, investasi nasional, dan sebagainya. Ekonomi makro menganalisa keadaan keseluruhan atau agregat dari kegiatan perekonomian. Di dalam ekonomi makro tidak membahas kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen, seorang konsumen, atau seorang pemilik faktor produksi, tetapi pada keseluruhan tindakan para konsumen, para pengusaha, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan negara lain, serta bagaimana pengaruh tindakan-tindakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Teori ekonomi makro ini lahir ditandai dengan keluarnya sebuah buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1937 yang ditulis oleh J.M. Keynes, ahli ekonomi Universitas Cambridge, Inggris. Buku tersebut juga dipandang sebagai tonggak yang sebagai penting dalam sejarah pemikiran ekonomi barat. Dalam buku tersebut, Keynes menyajikan suatu teori yang menunjukkan bahwa penganggaran dapat terjadi dan bahkan untuk jangka yang tidak dibatasi, karena banyak ahli ekonomi yang menerima pendapat Keynes, dan kelompok ini disebut Keynes ekonomis, yang sampai sekarang diterima sebagai teori yang benar dan dipraktekkan di banyak negara. Permasalahan ekonomi makro pada dasarnya, ilmu ekonomi dipelajari karena mempunyai kegunaan. Ilmu ekonomi berguna karena dapat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai kebijakan apa yang bisa diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Ekonomi makro, yang merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi, dapat membantu memecahkan permasalahan kebijakan ekonomi secara makro. Permasalahan kebijakan ekonomi makro mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian perekonomian secara umum. Tugas pengendalian ekonomi makro adalah mengusahakan agar perekonomian bisa bekerja dan tumbuh secara seimbang, terhindar dari keadaan-keadaan yang dapat mengganggu keseimbangan umum tersebut. Ada 3 masalah ekonomi makro jangka pendek yang harus diatasi setiap saat. Ketiga masalah yang dimaksud adalah masalah inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran, dan juga perdagangan. Masalah inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang perlu dialami oleh hampir semua negara.
pembicaraan tentang inflasi selalu dikaitkan dengan kenaikan harga karena hargalah indikator penting daripada inflasi yang dimaksud. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Dengan demikian, kalau dalam masyarakat terjadi kenaikan satu atau beberapa barang dan bersifat sementara, maka kondisi semacam itu tidak dianggap sebagai inflasi. Oleh sebab itu, kondisi semacam itu tidak dianggap sebagai suatu masalah dan tidak diperlukan kebijakan khusus untuk mengatasinya. Walaupun inflasi tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, namun inflasi tetap merupakan masalah karena tiga alasan. Inflasi dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi, dan inflasi dapat menyebabkan perubahan output dan kesempatan ke dalam masyarakat. Masalah pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angka kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Di negara-negara yang sedang berkembang, tingkat pertumbuhan angkatan kerja cukup tinggi sehingga tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada. Kalau kenyataan tersebut terjadi, maka angka pengangguran cukup tinggi di negara kita. Upayakan untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan melalui pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana adalah salah satu alternatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi tidak mempunyai arti kalau dibarengi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat para pengusaha produksi barang dan jasa dengan maksud mencari keuntungan. Yang kedua, keuntungan tersebut hanya akan dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksi. Yang ketiga, semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang mereka wujudkan. Yang keempat, kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Yang kelima, dengan demikian terdapat hubungan yang erat di antara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan menggunakan tenaga kerja yang dilakukan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian. Di samping itu, faktor lain yang menimbulkan pengangguran adalah satu, menganggur karena ingin mencari kerja lain. Yang kedua, mengusaha menggunakan peralatan modern. Yang ketiga, tidak kesesuaian antara keterampilan pekerja dengan sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri yang ada. Salah satu faktor yang penting untuk menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat pendapatan penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment ya. Employment dapat diwujudkan. Pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat, dan kondisi ini tentu dapat mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat yang pernah dicapai. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dua neraca penting ini dalam suatu neraca pembayaran dan neraca perdagangan dan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor, sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran di luar negeri dan seluruh aliran penerimaan dari luar negeri. Defisit neraca pembayaran berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Salah satu faktor penting yang menimbulkan masalah ini adalah impor melebihi ekspor. Pengaliran modal yang terlalu banyak ke luar negeri adalah faktor lain yang menimbulkan defisit tersebut. Defisit dalam neraca pembayaran menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi negara. Defisit sebagai akibat impor yang berkelebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen menggantikan barang dalam negeri dengan barang impor. Harga valuta asing akan meningkat dengan menyebabkan harga-harga barang impor bertambah mahal. Kegiatan ekonomi dalam negeri yang menurun mengurangi kegairahan pengusaha untuk melakukan penanaman modal dan membangun kegiatan usaha yang baru. Tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi. Setiap kebijakan makro bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi berdasarkan masalah-masalah makroekonomi. Sukirno menyebut tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi dibedakan 5 aspek, yaitu satu, menstabilkan kegiatan ekonomi. Tujuan yang
Menstabilkan ekonomi berarti pula keinginan untuk menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dapat menimbulkan inflasi. Apabila inflasi tidak dapat dikendalikan, kemerosotan ekonomi yang serius dapat berlaku pada masa berikutnya. Fluktuasi yang tidak dikendalikan akan menjamin pengangguran yang rendah, kestabilan harga-harga, dan kestabilan neraca pembayaran. Yang kedua, mencapai tingkat pengangguran, penggunaan tenaga kerja, kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Pada umumnya, berbagai negara tidak dapat terus-menerus mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Apabila suatu masyarakat dapat selalu mencapai tujuan ini dengan sendirinya, tujuan-tujuan lainnya yaitu mencapai kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang teguh akan tercapai. Yang ketiga, menghindari masalah inflasi. Inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk atas kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian. Ada kalanya inflasi berlaku sebagai akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu negara. Dalam keadaan seperti ini, biasanya tingkat inflasi tinggi dan sukar dikendalikan, tetapi seringkali inflasi berlaku sebagai akibat permintaan masyarakat yang berlebihan, pertambahan penawaran uang yang berlebihan, dan kenaikan dalam biaya produksi. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah inflasi seperti itu. Yang keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Ada dua alasan yang menyebabkan suatu negara harus mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang. Menyediakan kesempatan kerja pada tenaga kerja yang terus-menerus bertambah, dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Kedua alasan ini merupakan pendorong utama pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Yang kelima, mewujudkan kekuatan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Krisis moneter yang dialami Indonesia dan beberapa negara Asia lain pada tahun 1997 sampai 1999 merupakan pengalaman pahit yang menunjukkan bagaimana sektor luar negeri dapat menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri. Neraca pembayaran yang tidak kukuh akan mengurangi kemampuan satu negara dalam menghadapi masalah pengaliran dana ke luar negeri yang melebihi dari keadaan yang biasanya dilakukan. Biasanya berlaku sebagai akibatnya cadangan mata uang asing akan merosot dan kurs mata uang asing meningkat. Hal ini akan menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi di dalam negeri seperti inflasi berlaku, biaya produksi meningkat, dan kondisi sebaliknya daya beli real masyarakat merosot. Sebagai perubahan ini akan mengurangi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan lebih banyak pengangguran akan berlaku. Pengalaman ini uh, pengalaman ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi harus memperlihatkan kedudukan neraca pembayaran dan kurs valuta asing selalu tetap teguh keadaannya. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral, atau di Indonesia Bank Sentral adalah Bank Indonesia, untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian, atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah-langkah pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerjaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.